Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku yang soleh dan soleha semuanya yang ada di rumah. Semoga tetap semangat buat puasa hari ini ya. Terus semangat buat belajar meskipun kita harus berjauhan. Nah, sekarang bertemu lagi sama Ibu Ade Dwi Yuliasari. Di sini kalian akan belajar dan mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Anak-anak, sebelum mulai pembelajaran, mari kita berdoa terlebih dahulu supaya pembelajaran kita hari ini mendapatkan berkah. Baik, ayo kita bersama-sama berdoa ya. Berdoa dimulai. Alhamdulillah, kalian sudah membaca doa. Sekarang kalian udah siap untuk belajar mengenai materi hari ini, yaitu tentang sabar. Kalian tonton terus ya penjelasan dari Ibu. Tetap semangat. Jangan lupa untuk mencatatnya. Halo semua anak-anakku yang soleh dan soleha. Tadi Ibu sudah salam, sudah membaca doa juga. Kita sudah siap untuk belajar hari ini ya, dalam keadaan yang berpuasa. Semoga kalian kuat puasanya, mendapatkan amal yang banyak, dapat pahala yang banyak ya. Ayo kita mulai pembelajaran hari ini. Kita akan membahas tentang sabar ya. Sabar itu apa sih Bu? Sabar itu apa ya anak-anak? Kalian tahu nggak? Sabar itu adalah menjauhi hal-hal yang bertentangan dengan agama, bersikap tenang ketika menghadapi ujian yang berat, dan menampakkan kecukupan dikala kefakiran datang ke tengah medan kehidupan kita. Gitu. Jadi sabar itu adalah hal-hal yang bertentangan dengan agama, bersikap yang baik, karakter yang harus kita miliki gitu ya. Sabar itu ketika kita mendapatkan ujian berat, kita harus bersabar. Nah, sabar itu ada hakikatnya. Maksudnya hakikat dari sabar itu apa ya Bu gitu ya. Ibu akan menjelaskan mengenai hakikat sabar. Hakikat sabar itu adalah akhlak utama yang merupakan bagian dari akhlak di dalam jiwa yang mencegah pemiliknya dari perbuatan sesuatu yang buruk. Nah, sabar ini adalah perangai yang disukai oleh Allah dan Rasul-Nya, sehingga banyak sekali ayat dan hadis yang sahih yang menerangkan tentang keutamaannya. Jadi sabar ini sangat disukai oleh Allah dan Rasulnya anak-anak ya. Jadi kita juga harus bisa tanamkan sabar di dalam diri kita seperti itu. Nah, menurut Imam Ibnu Qayyim, adapun hukum sabar, beliau menjelaskan atau menyebutkan bahwa sabar itu hukumnya wajib menurut ijma para ulama. Nah, yang dimaksud oleh beliau adalah bentuk sabar yang wajib karena sabar terbagi menjadi beberapa bagian ya. Yang pertama yaitu wajib. Maksudnya wajib itu gimana? Sabar yang harus dilakukan dalam rangka menunaikan ketaatan, meninggalkan hal-hal yang diharamkan atau hal-hal yang buruk. Terus bersabar dalam menghadapi segala musibah. Dan itu bukan ulah tangan dari manusia ya. Musibah datang dari Allah seperti penyakit, kehilangan harta dan lain sebagainya itu. Jadi ketika kalian mendapatkan musibah sakit, kalian tuh harus bersabar ya anak-anak ya. Terus yang kedua yaitu sabar yang sunnah. Maksudnya adalah sabar dari hal-hal yang makruh dan hal-hal yang disunahkan syariat seperti itu. Jadi sabar yang ketika kita melakukannya itu tidak mendapatkan dosa, dan ketika kita melakukan kita mendapatkan pahala gitu anak-anak ya. Nah, yang kedua sabar yang haram. Nah, ini sabar yang haram ini gimana ya maksudnya ya Bu ya. Nah, sabar yang haram ini adalah sabar yang terhadap hal-hal yang tidak diperbolehkan atau hal yang diharamkan. Seperti contohnya orang yang sabar menahan diri dari makan dan minum sampai dia mati gitu, sampai dia meninggal gitu anak-anak ya. Itu adalah sabar yang tidak diperbolehkan. Karena kita kan juga butuh asupan makanan ya. Kita juga butuh makan supaya
tubuh kita sehat. Seperti itu anak-anak, itu adalah sabar yang tidak diperbolehkan, meskipun sama halnya kita sabar menunggu supaya kita bisa makan ya. Tapi kalau dalam hal sabar berpuasa itu kita tidak makan dan minum, itu mendapatkan pahala karena kita saat maghrib itu makan gitu ya anak-anak ya. Tapi kalau yang ibu tadi ceritakan bahwa makan dan minum hingga ia mati itu tidak diperbolehkan, karena kita butuh makanan supaya kita kuat gitu. Nah, sabar yang makruh maksudnya yaitu seperti orang yang bersabar dari makan dan minum hingga menyebabkan sedikit kerusakan pada badannya, itu tidak diperbolehkan ya anak-anak ya. Jadi ketika kalian tidak berpuasa atau tidak pada bulan Ramadan tidak berpuasa gitu, kalian menahan diri supaya sabar, nggak mau makan, nggak mau minum, nanti tunggu jam 12 gitu ya. Dan itu tidak boleh anak-anak, karena itu akan merusak diri kita gitu, karena kita tidak sarapan, nanti kita ke sekolah loyo gitu ya. Terus apalagi dalam masa pandemi seperti ini, kita nggak boleh menahan-nahan lapar, karena kita juga harus butuh nutrisi dalam tubuh kita supaya daya tahan tubuh kita itu baik. Seperti itu ya anak-anak ya, itu tidak diperbolehkan. Yang kelima yaitu mubah. Nah, sabar yang mubah itu adalah sabar dari setiap perbuatan yang tidak mengandung keburukan ketika ditinggalkan ataupun dilakukan. Seperti itu anak-anak. Nah, sedangkan sabar yang melakukan sabar itu, pelakunya akan diberikan pahala. Senang kan kita mendapatkan pahala ketika kita bersabar gitu kan. Nah, kesabaran yang menghimpun itu adalah tiga syaratnya, katanya Allah gitu. Kita harus ikhlas hanya untuk Allah gitu. Jadi ikhlas hanya untuk Allah. Ketika kita mendapatkan musibah, kita harus bersabar anak-anak. Nah, itu kita harus ikhlas. Ikhlasnya itu karena Allah gitu kan. Nah, Allah berfirman di sini, Allah sendiri yang berkata ya anak-anak ya. Dan karena Robmu hendaknya kamu bersabar gitu. Karena Allah lah kamu harus bersabar. Ketika kamu sakit, mendapatkan musibah, kamu harus bersabar gitu ya anak-anak ya. Maka Allah sendiri yang akan memberikan pahalanya. Allah sendiri yang sayang kepada orang-orang yang bersabar gitu. Nah, adapun hal-hal yang diharuskan untuk bersabar yaitu ketika kita bersabar, kita tidak mengadu atau mengeluhkan masalah kita kepada orang lain gitu. Ketika kita mempunyai musibah, kita cerita kepada teman kita. Jangan gitu ya anak-anak ya, kita curhat begini tentang masalah kita. Nah, belum tentu orang itu respect dengan kita, atau orang itu mendengarkan cerita kita. Bahkan ada orang yang ingin menjatuhkan kita dengan musibah-musibah yang kita alami gitu ya anak-anak ya. Jadi kita harus bagaimana Bu gitu, kita harus menceritakan kepada Allah, kita harus ikhlas. Nah, seperti itu. Maka dengan cara kita ikhlas, kita bersabar, Allah sendiri yang akan memberikan pahalanya. Allah sendiri yang sayang kepada kita anak-anak ya. Jadi kita harus menahan diri supaya kita tidak bercerita kepada orang-orang ya. Nah, hendaknya sabar itu ada pada masanya. Maksudnya gimana ya Bu gitu? Yaitu ketika musibah atau bencana yang kalian lakukan itu baru terjadi. Contohnya seperti ini. Kalian jatuh dari sepeda pada saat main sepeda gitu ya. Kalian jatuh. Nah, kalian bersabar di situ anak-anak ya. Kalian ikhlas untuk menjalani hal-hal musibah yang akan kalian dapatkan itu gitu. Kalian sabar, kalian obati lukanya, kalian ikhlas karena Allah gitu ya. Kalian mendapatkan pahala dan Allah pasti sayang sama kalian karena kalian sabar, tidak marah-marah ya kepada orang tua. Ketika kita jatuh kita marah-marah karena luka gitu, tidak boleh, karena kita harus bersabar. Seperti itu anak-anak. Ayo kita bernyanyi bersama lagu yang berjudul Sabar Disayang Allah. Hitungan ketiga nyanyi bareng sama ibu ya. 1, 2, 3. Sabar adalah karakterku. Anak soleh itu harus sabar. Anak soleha juga semua harus sabar. Kita semua harus sabar. Allah sayang anak sabar. Allah suka anak sabar, anak soleh-soleha semuanya harus sabar. Ore, winter semua ya anak-anak ya. Itu mungkin
nyanyian dari ibu, sedikit nyanyian dari ibu. Kalian semua harus sabar, tetap semangat. Sebelum mengakhiri pelajaran, mari kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Baik, terima kasih. Mohon maaf jika ada salah kata dari ibu atau perbuatan ibu. Dimaafkan ya anak-anak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.